Shalom dan selamat bertemu lagi dengan saya pada hari ini, Sabtu 5 hari bulan 11 2022 dalam minggu biasa ke-31. Dan bahan renungan kita pada hari ini ialah Injil Lukas bab 16 ayat 9 hingga 15. Marilah kita dengarkan dan renungkannya bersama. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, pewartaan yang Tuhan Yesus sampaikan pada hari ini banyak sekali maksud dan pesanan yang ingin disampaikan kepada kita. Namun saya pada hari ini ingin mengambil pesanan Tuhan Yesus, yaitu kesetiaan yang tidak terbelah bagi. Nah, saudara-saudari terkasih, berhubung dengan kesetiaan yang tidak berbalah bagi, saya mau mendahului renungan saya dengan cerita, di mana mungkin cerita ini terjadi di mana-mana dan berlaku di mana-mana, dan ianya kekal berlaku sampai sekarang, di zaman sekarang ini. Ceritanya lebih kurang begini. Tiba-tiba seorang dari keluarga si Anu, saya katakan saja keluarga si Anu, menghadap penyakit yang dikira luar biasa, di mana makan dan minum si sakit seperti biasa, tetapi berat badannya semakin hari semakin menurun. Dibawa untuk berjumpa dengan dokter, dan dinyatakan oleh dokter bahwa tidak mempunyai apa-apa penyakit. Hinggalah akhirnya ahli keluarga si Anu ini yang sakit sama seperti orang yang kena paralysis ataupun mati sebelah. Dan dokter mengatakan bahwa sebenarnya si sakit ini tidak ada tekanan darah tinggi. Dan akhirnya keluarga si Anu ini mengatakan si sakit ini karena guna-guna. Tambahan pula rekan tetangga dan kawan-kawan yang melihatnya mengatakan hal yang sama, yaitu karena guna-guna orang. Dengan itu keluarga si Anu mula mencari bomoh yang boleh mengobati si sakit. Dan setelah hal itu sampai pada pengetahuan si ketikis yang melayani di mana tempat tinggal keluarga si Anu itu, lalu si ketikis pergi menemui keluarga si Anu dan memberikan nasihat kepada keluarga si Anu. Sampailah si ketikis menasihati dengan menggunakan perkataan atau firman Allah supaya memujuk
untuk membatalkan niatnya untuk berjumpa dengan bomo. Di mana si katekis menggunakan firman Tuhan itu, yaitu ingatlah Tuhan Yesus pernah mengatakan, berbahagialah mereka yang kehilangan nyawanya karena mengimani Tuhan, karena ia akan mempulihinya. Namun segala nasihat sang katekis tidak didengar oleh keluarga si Anu. Dan akhirnya keluarga si Anu mengatakan kepada si katekis, setelah semuanya ini selesai, saya pandailah juga datang pergi pengakuan. Saudara dan saudari yang terkasih, para pendengar yang Tuhan Yesus kasihi sekalian, di dalam situasi sebegini membuat kita tertanya-tanya, di dalam gereja kita atau gerejaku, berapa banyakkah umat yang benar-benar setia mengimani tanpa terikat pada kesehatan, kematian, kekayaan, nama, dan pangkat, dan sebagainya. Saudara dan saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan kalau kita setia pada hal-hal kecil, kita akan setia juga dalam hal-hal yang besar. Mari kita berdoa kepada Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus membimbing kita agar kita senantiasa setia pada setiap hal, termasuklah hal-hal kecil ataupun besar. Mungkin selama ini kita tidak pernah mengindahkan hal-hal yang kecil, seperti kita tidak pernah ambil peduli orang-orang di tepi jalan, peminta sedekah, dan orang-orang yang berkekurangan. Ataupun selama ini kita tidak pernah luangkan masa kepada orang tua kita sendiri, ataupun orang tua di mana-mana seperti rumah orang tua, rumah anak yatim, rumah sakit, dan penjara dan sebagainya. Dan pada masa yang sama juga mungkin kita kurang prihatin dengan umat di sekitar kita, di kawasan kikidi kita, yang kesusahan, yang kita tidak pernah ingin tahu akan saudara-saudari kita. Saudara dan saudari yang terkasih, sebagai penutup renungan saya pada kali ini, saya ingin mengajak saudara dan saudari sekali lagi merenungkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Banyak sekali manfaat yang kita terima di dalam pemenungan kita merenungkan doa Bapa kami ini. Tentu sekali sebagai umat Ekaristi, bila kita sampai pada doa terakhir, yaitu ampunilah saya seperti saya mengampuni yang bersalah pada saya. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, rupanya tahap pengampunan kita pula yang dinilai. Dan saya kira bila merenungkan doa Bapa kami ini dan mewujudkan di dalam hidup iman kita, semuanya ini menjadi sebati di dalam kehidupan beriman kita, kita akan menjadi umat yang setia dan menjadikan kita sebagai umat-umat yang mewujudkan surga di atas bumi. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian atas nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.